ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka agenda pekanan kita. Setelah udah selesai UTS ya, teman-teman yang santri reguler. Apa belum, Mas Ibnu? Yang tingkat 3 sudah, Ustaz. Yang tingkat 3 udah ya. Sebelum kita mulai mungkin salah satu bisa untuk tilawah ya. Kita awali dengan tilawah dulu, satu lembar aja, suratnya bebas ya, silahkan, ada yang bersedia. Kalau nggak ada, anak tunjuk aja ya. Kita fadol, Akh Sarif dibaca suratnya, terserah. Fadol. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار
علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Ya, barakallahu fikum, jazakallahu khairan untuk tilawahnya. Ya, mudah-mudahan bisa memberkahi awal kegiatan kita pada malam hari ini. Langsung saja kita pada agenda kita itu tentang permasalahan yang akan dibahas, yaitu terkait masalah menggabungkan niat, baik berupa ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah, atau ibadah yang wajib dengan ibadah yang wajib, atau ibadah yang sunnah dengan ibadah yang sunnah. Bagaimana ketentuannya? Sebelum kita masuk pada slide yang selanjutnya, terkait masalah niat itu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan, ikhwan sekalian. Yang pertama adalah hukum. Yang kedua adalah mahal atau tempat. Yang ketiga adalah zaman. Zaman itu kalau dalam bahasa namanya waktu, ada namanya isim zaman, berarti menunjukkan waktu. Hukum, mahal, zaman, kaifiyat. Kalau kaifiyat itu tata cara. Kaifiyat, kemudian syurutun, syarat, kemudian maksudun. Ada berapa itu? Itu biasanya kalau dalam sebuah syair itu dihafal ya. Dihafal hukmun, mahallun, zamanun, kaifiyatun, syurutun, maksudun. Ya, silakan kalau bisa menghafal. Hukmun mahallun, zamanun, kaifiyatun, syurutun, maksudun. Nah, kita masuk yang ke pertama dulu, yaitu hukum. Hukumnya niat dalam ibadah apa? Atau dalam muamalat atau apa lainnya ya, itu hukumnya apa? Itu hukumnya ghalib. Ghaliban itu hukumnya secara umum itu adalah wajib. Ya, artinya apa? Ketika ibadah tersebut tidak disertai niat, maka ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya itu seperti rusaknya ibadah tersebut. Ya. Jadi yang pertama adalah hukumnya adalah wajib secara umum. Secara umum berarti tidak secara keseluruhan. Kenapa? Karena di situ ada beberapa yang sifatnya ibadah, ketika tidak diniatkan sudah baru atau timah atau sudah lepas tanggungan. Contoh antum yang sudah punya istri, menafkahkan istrinya. Ya ngasih gitu aja, ngasih gitu. Tanpa ada niat ini memberi nafkah kepada istri. Ya secara hukum itu udah baru atau timah, udah udah lepas tanggungan. Maksudnya kewajiban antum memberikan nafkah itu ya sudah. Jadi jangan terus ini hukumnya gimana nafkahnya ya. Tadi aku waktu ngasih belum niat gitu misalnya kayak gitu. Ya enggak seperti itu. Berbeda kalau masalahnya ibadah sholat, ibadah wudhu ya, kemudian ibadah zakat, puasa. Contohnya aja ibadah puasa yang wajib malamnya belum niat, maka puasanya bisa tidak sah. Sholat juga seperti itu. Antum takbiratul ihram ya, Allahu Akbar misalnya seperti itu. Di tengah-tengah sholat, oh, ini aku sholat apa ya? Bingung gitu misalnya.
Maka yang seperti ini hukumnya belum masuk pada sholat, ya. Belum masuk pada sholat atau sholatnya itu batal. Bedanya apa sih sholatnya batal sama sholatnya belum masuk? Kalau belum masuk itu la tanaqid, kalau batal tak betul ya. Kalau batal itu maksudnya misalnya antum batal di rakaat ketiga ya. Rakaat pertama, rakaat keduanya tuh ya benar gitu loh, cuman rakaat ketiganya batal. Kalau la tanaqid itu dari awal sebenarnya itu belum masuk loh. La tanaqid itu dari awal belum masuk. Nah, yang perkara yang membuat kita belum masuk dalam sholat itu ada dua, yaitu kita lupa niat dan lupa takbiratul ihram. Atau ragu-ragu niat atau ragu-ragu takbiratul ihram. Jadi kalau di tengah kita ragu ya, aku udah niat belum ya? Nah itu belum masuk sholatnya. Makanya mungkin ada ulama Syafi'iyah itu mengatakan ya dianjurkan atau mustahab itu untuk melafadzkan niat. Maksudnya apa? Supaya fokus gitu loh. Pas mau sholat, pas mau takbiratul itu biar fokus ya. Biar fokus. Nah, biar fokus dulu dilafadzkan niat dulu gitu. Tapi kalau ada ulama lain kan ada yang bilang bid'ah gitu ya. Ada yang bilang itu tidak disyariatkan ya. Sebenarnya itu bukan niat, itu melafadzkan niat itu perbuatan tersendiri, menempatkan niat di dalam hati itu juga perbuatan tersendiri. Jadi biar fokus dulu, biar nggak kemana-mana, ya, dilafadzkan niat. Nah, nanti kita ke pembahasan selanjutnya. Setelah hukmun itu mahal. Mahal itu tempat. Mahal itu tempat. Nah, ini tempatnya di hati, tempat niatnya di mana? Tempatnya tuh di hati. Tempatnya di hati. Jadi ketika antum melafadzkan sholat maghrib, tapi pas di hatinya itu sholat isya, yang dihitung yang di hati, ya, yang dihitung yang di hati. Kemudian juga dalam lafadz niat puasa Ramadan, ya kan mungkin kalau di tempat antum ada yang niat bareng-bareng gitu ya, setelah setelah sholat tarawih misalnya, nama itu soma wadin anadai gitu ya. Nah itu kan ada pembahasan tentang Romadhoni sama Romadhona itu kan kalau secara bahasa Arab itu berbeda ya. Ada yang mengatakan itu ketika harokatnya salah itu ya bisa salah niatnya. Cuman kan pas melafadzkan itu kan misalnya antum ya posisi yang salah ya. Tapi pas posisi salah itu pas di hatinya tuh benar gitu. Pas di hatinya itu mesti antum niat dalam bahasa Indonesia. Saya niat puasa Ramadan besok gitu. Ya. Jadi sebenarnya masalah melafadzkan niat itu tidak mesti dengan bahasa Arab. Kalaupun dengan bahasa Arab ya, kebanyakan itu yang terjadi di dalam hati itu niat bahasa Indonesia yang hadir. Ya, misalnya antum sholat, takbiratul ihram, sholat maghrib 3 rakaat, ya, atau sholat maghrib berjamaah 3 rakaat. Kalau lupa niat berjamaah gimana? Ya, kalau lupa niat sholat berjamaah, kalau posisinya sholat Jumat ya bisa bisa nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena sholat Jumat itu syaratnya ya harus berjamaah. Harus berjamaah. Itu yang pertama tadi hukumnya wajib secara umum. Ada yang tidak wajib berarti seperti membayar utang ya, kemudian memberi nafkah kepada istri ya, itu nggak wajib menghadirkan niat. Kalaupun menghadirkan niat berpahala ya, berpahala. Dan itu ibadah sehari-hari yang kita mungkin apa ya, bisa kita panen pahalanya kalau sudah menikah ya. Jadi kalau sudah menikah itu ibadahnya bisa banyak ya, sekedar ngambil minum gitu mungkin ya. Sekedar ngambil minum buat istri diniatkan dalam rangka berbuat baik kepada istri misalnya seperti itu ya. Ambil minum atau mungkin sekedar merapikan tempat tidur ya, diniatkan membantu pekerjaan istri misalnya seperti itu. Dan lain sebagainya itu ketika dihadirkan niat maka akan berpahala. Kalaupun tidak dihadirkan niat ya bukan berarti terus perbuatan yang enggak sah, enggak kayak gitu ya. Enggak. Itu yang pertama adalah hukum, yang kedua adalah mahal. Mahal itu tempat ya. Ya kalau mau bayar utang misalnya enggak perlu diucapkan. Usoli atau bukan usoli. Nawa itu atau bahasa Indonesianya aku niat bayar utang ya enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu ya. Itu mahalnya itu tempatnya di al-qalbu. Hukmunya wajib secara umum, kemudian mahalnya tempatnya adalah di al-qalbu,
dari di hati. Yang ketiga apa tadi? Ya, nulis enggak? Enggak ya. Yang ketiga itu zaman. Zaman itu apa? Zaman itu Waktu, adalah waktu, Ustaz. waktu. Nah, waktunya kapan sih niat itu? Nah, waktunya itu adalah umumnya awalu al-ibadat. Awal ibadah. Waktunya tuh awal ibadah. Kecuali puasa. Nanti puasa itu dikecualikan kenapa? Karena ya di situ susah ya. Waktu berpuasa, waktu mulai berpuasa adalah ketika terbit fajar atau ketika azan subuh. Ketika terbit fajar, ketika azan subuh, mau menunggu muazzinnya azan kita niat gitu kan nggak bisa, susah gitu. Nah, puasa itu dikecualikan ya. Kalau puasanya wajib itu malam hari. Kalau puasanya sunnah itu boleh pagi. Kemudian ibadah yang lain bagaimana? Awalul ibadat. Jadi pada awal ibadah, contohnya ketika sholat pada saat berbarengan dengan takbiratul ihram, ya. Berbarengan dengan takbiratul ihram itu makanya dalam mazhab Syafi'i niat itu masuk rukun berbarengan. Kan takbiratul ihram berarti kan udah masuk kan. Nah itu berbareng makanya masuk rukun. Tapi kalau mazhab Hambali niat itu nggak masuk rukun. Niat itu masuk syarat. Niat dulu sebentar habis itu langsung takbiratul ihram. Allahu Akbar itu kalau Hambali seperti itu. Bedanya syarat sama rukun. Kalau syarat itu di luar ibadah ya. Perhatikan syarat itu di luar ibadah. Kalau rukun udah masuk ibadah. Ya, paham ya bedanya antara rukun sama syarat. Nanti ada konsekuensinya masing-masing. Lupa syarat di tengah ibadah bagaimana? Lupa syarat setelah ibadah bagaimana? Lupa rukun di tengah ibadah gimana? Lupa rukun di selesai ibadah gimana? Itu nanti ada pembahasannya masing-masing. Nah, kita kembali ke tadi bahwa yang pertama adalah hukum, hukumnya wajib secara umum. Yang kedua adalah mahal tempat, tempatnya adalah di hati. Yang ketiga adalah zaman atau waktu, waktunya adalah pada awal permulaan ibadah kecuali puasa. Nah, kalau wudhu, nah berwudhu. Awal niatnya di mana itu? Kalau talafut niatnya ya biasanya pas sebelum cuci tangan ya. Talafut niatnya. Tapi kalau niat yang mahalnya di hati itu di mana? Ada dua. Yang pertama ketika mencuci tangan, kita niatkan itu adalah niat sunnah wudhu. Ketika mencuci tangan. Ya. Kemudian ketika kumur dan kemudian memasukkan air ke dalam hidung, itu kita niatkan melakukan sunnah wudhu juga. Nah, kita niat wudhunya itu di mana? Ketika membasuh muka. Kenapa ketika membasuh muka? Ya karena fardu wudhu adalah muka ya, muka. Jadi kalau misalkan kita mulai niatnya itu ketika cuci tangan, yaitu itu bukan tempatnya di situ. Tempatnya adalah ketika kita mencuci muka. Karena ketika mencuci tangan dan berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu masih sunnah wudhu yang dimana ketika tidak dilakukan, ya wudhunya sah-sah aja. Misalnya antum wudhu langsung cuci muka gitu ya, wudhu langsung cuci muka, ya sah. Nah, dengan catatan ya, ketika membasuh muka itu harus dihadirkan niat. Ya ini pentingnya kita fokus ya, ketika ibadah itu fokus ya. Ya walaupun kita banyak lalainya mungkin ya, mungkin kita sholat dari 2 rakaat itu, yang fokus atau yang khusyuk itu cuma berapa lama gitu ya, tapi lalainya malah banyak. Cuman ini ada yang nggak bisa ditoleransi nih, ketika menghadirkannya di awal ini, kita harus fokus. Kalau kita lalai terus di tengah-tengah, "Nah ini aku udah niat belum?" Nah kan jadi masalah yang kayak gitu ya. Seperti itu. Itu yang, eee, permasalahan zaman, waktu, yaitu permulaan ibadah. Kalau zakat berarti ketika menyerahkan, ya. Hukum, kemudian mahal tempat, kemudian zaman, waktu, kemudian yang selanjutnya adalah kaifiyat. Nah, kaifiyat, apa kaifiyat? Kaifiyat itu tata cara.
tata caranya bagaimana ya tergantung ibadah apa yang akan dilakukan, ya. Tata caranya bagaimana tergantung ibadah apa yang dilakukan. Kalau puasa Ramadan atau puasa yang wajib, misalnya puasa qadha ya, kan jadi wajib tuh, atau puasa nazar, puasa udah bernadar berpuasa gitu, kan jadi wajib kan. Maka kaifiatnya, tata caranya yaitu dilakukan malam hari. Kemudian ketika yang puasa sunnah, kaifiatnya kaifiatnya adalah dilakukan pada pagi boleh. Loh kok malam hari, kok pagi? Kan tadi harusnya itu masuknya waktu ya. Iya betul, itu harusnya masuknya waktu. Ya, jadi kaifiat itu masuk waktu juga dan juga secara tata cara itu adalah yang misalnya antum sering dengar ya kayak usolli fardho seperti itu ya. Usolli fardho duhri misalnya. Usolli fardho duhri arba rakaatin mustaqbilal qiblat ada lillahi ta'ala itu kan tata cara. Nah, itu tata cara. Untuk puasa sunnah sama puasa wajib ya. Kalau puasa wajib mungkin ada perbedaan di mana harus disebutkan puasanya. Misalnya saya niat puasa wajib atau puasa Ramadan untuk besok seperti itu ya. Tapi kalau puasa sunnah itu diniatkan mutlak aja saya puasa sunnah gitu. Kan tata caranya berbeda. Kemudian untuk sholat juga. Saya sama-sama 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan kaifiat niatnya ya. Kalau sholat sunnah subuh bagaimana ya? Kalau sholat fardu subuh bagaimana? Itu tata cara. Hukum, mahal, zaman, kemudian kaifiat, selanjutnya surutun. Ada syaratnya. Syaratnya ini ada beberapa. Yang pertama adalah Islam, Islamun Nawi. Jadi orang yang berniat itu harus Islam. Ya. Kemudian yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz itu beda sama balik ya. Tamyiz itu dia belum balik tapi sudah bisa mandiri ya. Bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, kemudian enggak ngompol ya. Ketika dijelaskan juga paham yaitu tamyiz ya. Kemudian ilmun bil manwi, mengetahui apa yang diniatkan, mengetahui apa yang diniatkan. Ya kita harus tahu kalau mau wudhu ya jangan niat sholat, niatnya niat wudhu gitu. Gampang insya Allah ya. Islam, kemudian tamyiz, kemudian ilmun ilmun bil manwi, mengetahui apa yang diniatkan. Selanjutnya adalah syarat yang niat adalah adamu taklid. Meniadakan taklid. Taklid itu ada yang menggantung gitu ya. Niatnya ada yang menggantung. Menggantung maksudnya gimana? Misalnya seperti ini ya, antum mau sholat tapi gantung niatnya. Kalau aku sholat, nanti pintu ini ada yang ketok-ketok misalnya atau ada yang memberi salam, saya akan membatalkan sholat saya misalnya. Kan niatnya gantung ya gitu. Ya, atau seperti ini. Saya mau puasa, tapi kalau nanti teman saya pulang bawa makanan enak, saya mau batalin puasa saya. Misalnya kayak gitu. Kan ada yang menggantung atau ada yang taklid kayak gitu ya. Kalau bahasa Arabnya taklid. Niatnya itu menggantung. Kemudian syarat selanjutnya adalah ada mutaraddud ya. Ini hampir sama dengan syarat sebelumnya yaitu tidak adanya keraguan untuk memotongnya ya. Ragu ya misalnya. Ya hampir sama kayak sebelumnya. Nanti kalau misalkan cuacanya panas banget ya gitu ya, aku ragu mau puasa apa enggak gitu. Ya, jadi niatnya itu enggak jazm ya, ragu dan ada taklidnya. Yaitu tentang syaratnya niat. Kemudian yang selanjutnya adalah maksudun. Jadi niat itu punya maksud. Maksud untuk apa? Membedakan antara adat dan ibadah. Adat itu maksudnya kebiasaan dan ibadah ya. Contoh mandi ya. Mandi itu kan kebiasaan ya. Mandi itu kebiasaan, tapi kalau kita niatkan untuk mandi janabah, nah, berarti bernilai ibadah ya. Bernilai ibadah. Walaupun secara dohir sama ya, diguyur gitu. Kalau orang ngelihat orang ngelihat tuh nggak tahu ini orang mandi janabah apa mandi biasa gitu. Orang tuh nggak tahu. Yang membedakan itu hati kita ketika meniatkan. Kemudian yang kedua,
Apa sih yang membedakan tamyiz itu adalah ibadah apa? Contoh ibadah yang sama, zuhirnya sama, sholatnya 2 rakaat. Tapi ternyata beda ya. Ternyata beda, yang satu sholat subuh, yang satu sholat qada subuh. Yang satu sholat adaan, sholat ada. Atau yang satunya sholat sunnah, yang satunya sholat subuh ya. Sama-sama 2 rakaat secara zuhir itu tidak berbeda. Itu adalah maksud dari niat adalah membedakan antara adat dengan ibadat, juga membedakan ibadat yang satu dengan ibadat yang lainnya. Ya, jadi membedakan kebiasaan dengan ibadah, kemudian membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Contoh yang lain membedakan adat atau membedakan kebiasaan dengan ibadah adalah antum duduk di masjid misalnya. Duduk di masjid udah diniatkan iktikaf di dalam hati, kemudian di situ kelihatannya duduk kan, orang tahunya antum duduk. Padahal antum lagi iktikaf duduk seperti itu. Jadi secara zahir sama ya, secara hukum berbeda. Itu yang terkait dengan niat ya, kita mungkin bisa ulang-ulang supaya hafal. Hukmun mahallun zamanun kaifiyatun syurutun maksudun. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini terkait masalah ibadah wajib digabungkan dengan ibadah sunnah. Ya, ada salah ketik ya ini. Bukan sunnah, itu yang kedua, itu sunnah ya. Sunnah bukan sunnah. Sholat wajib dengan sholat tahiyatul masjid itu ya, misalnya itu terlambat ya, udah qomat atau udah mulai rakaat ketiga sholat isya ya, antum baru datang, kan disunahkan sholat tahiyatul masjid ketika masjid ya. Nah itu antum langsung sholat wajib aja, maka udah terhitung sholat tahiyatul masjid. Ya. Kemudian yang kedua adalah mandi wajib dengan mandi sunnah. Nah, mandi wajib itu apa? Mandi sunnah itu apa? Mandi wajib adalah ya mandi janabah. Mandi janabah. Mandi sunnah itu apa? Ya mandi untuk sholat Jumat misalnya. Mandi untuk sholat Jumat, mandi untuk sholat Idul Fitri, ya itu kan sunnah. Nah itu ketika digabungkan ya, maka sah keduanya. Ketika niatnya digabungkan, maka sah keduanya. Nah ini nomor 3 nih, ada yang unik nih. Qadha puasa wajib sekaligus puasa Arafah atau puasa Syawal. Nah, ada yang mengatakan sah keduanya. Walaupun di sini ada khilaf ya. Ada yang mengatakan ya itu boleh atau sah, tapi walau alam apakah masuk mendapatkan pahala sunah Syawal apa tidak, itu ada khilaf. Tapi ada yang mengatakan dapat juga ya. Jadi misalkan ini kan masih bulan Syawal. Nah, mungkin yang kalau udah punya istri yang pas Ramadannya itu punya halangan atau haid, ya kodonya jangan nanti-nantilah, sekalian aja sekarang. Kodonya tuh pas bulan Syawal aja. Ini waktunya mau habis ya. Nah, kodonya tuh pas bulan Syawal aja. Kenapa? Ya karena pas bulan Syawal tuh ada yang mengatakan kalau digabungkan dengan niat sunah Syawal nanti sekaligus bisa dapat puasa sunah Syawal. Seperti itu. Ini waktunya mau habis teman sekalian atau gimana? Tadi kayaknya muncul peringatan ya. Masih Ustadz. Insya Allah Masih ya. unlimited Ustadz. Oh ya, alhamdulillah. Ini terkait masalah menggabungkan antara ibadah yang wajib dengan yang sunnah ya. Sholat wajib dengan tahiyatul masjid, mandi wajib dengan mandi sunnah, kemudian qada puasa dengan puasa sunnah. Ya, dikecualikan di sini puasa Ramadan ya. Antum puasa Ramadan pas bertepatan dengan hari Senin. Nah, diniatkan puasa Senin misalnya seperti itu. Nggak bisa ya. Karena itu Ramadan adalah waktunya puasa Ramadan. Jadi nggak bisa pas puasa Ramadan diniatkan juga puasa Senin, pas hari Senin. Atau pas tengah bulan kita niatkan juga ayamul bid gitu misalnya. Nggak bisa. Ini yang pertama, kemudian yang kedua kita ke slide selanjutnya. Nah ini ada yang wajib saja yang sah. Yang wajib saja yang sah. Contohnya antum punya utang sholat subuh ya, kemudian mau diqadha pas sholat tarawih. Maka yang sah yang wajib saja. Nah,
kan sholatnya beda niat sama imam. Imamnya niat sholat tarawih, kita sholat subuh. Boleh nggak? Boleh apa nggak ini? Beda niat sama imam. Boleh ya? Boleh. Ya, dulu pernah kita bahas di masalah sholat berjamaah ya, terkait masalah imam dan makmum yang berbeda niat. Kemudian haji sekaligus haji sunnah, ya maka haji wajibnya saja yang sah. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang ini sah yang sunnah saja. Misalnya antum zakat sekaligus sedekah. Niat zakat sekalian sedekah, maka yang sah jadi sedekah ini. Kemudian khutbah Jumat sekaligus khutbah gerhana matahari. Ya, maka yang misalnya berbarengan ya waktunya ya antara sholat Jumat sama gerhana matahari misalnya. Nah, terus kok khutbahnya itu diniatkan gabung gitu ya. Maka yang sah khutbah gerhana matahari. Kemudian yang terkait nomor satu ya, yang terkait nomor satu ketika zakat sekaligus sedekah ini bagaimana ya? Mungkin antum ada yang bingung ya. Ini kan ukuran zakat fitri itu 3 kilo apa 2,7 apa 2,6 gitu. Padahal kita kan pernah dengar ya sudah 3 kilo aja, nanti lebihnya sedekah gitu ya. Ya, dirinci dulu, dirinci dulu. Yang kita kalau kita mau ikut pendapat yang 2,7 ya, kita rinci aja. Ya kenapa berbeda ada yang 2,7 yang 2,6? Ya memang seperti itu, memang berbeda-beda. Nah, misalnya kita ikut pendapat yang 2,7, kita rinci dulu. Ini misalnya kita titipkan ya, atau kita langsung bayar ke yang berhak ke fakir miskin itu sebenarnya lebih baik. Tapi kalau kita titipkan kita gini, ini zakat saya 2,7 kilo ya, sisanya buat sedekah. Seperti itu, lebihnya buat sedekah. Jangan seperti ini. Ini satu karung ini zakat sekaligus sedekah, jangan kayak gitu. Dirinci dulu. Pak Amil, Pak Panitia, ini saya 2,7 kilo, zakat saya lebihnya buat sedekah. Gitu. Jangan, Pak ini zakat sekaligus sedekah, jangan kayak gitu. Kenapa? Kalau kita niatkan bersamaan, zakat sekaligus sedekah, maka yang jatuh atau yang jatuh dan dihukumi sah adalah sedekahnya. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah ini nggak sah semua. Kalau sholat subuh sekaligus sholat qobliyah subuh ini berarti menggabungkan ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah ya. Sholat subuh dengan sholat sunnah qobliyah subuh kalau digabungkan maka nggak sah semua. Kemudian takbiratul ihram sekaligus takbiratul intiqal ya. Ini biasanya mampu masbuk nih. Mampu masbuk imamnya udah sujud dia takbiratul ihramnya sekalian sujud gitu ya. Maka ini kalau dalam bahasa Syafi'i nggak sah. Nggak boleh gini. Takbiratul ihram dulu berdiri ya. Allahu Akbar berdiri habis itu takbiratul intiqal sujud misalnya seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Menggabungkan ibadah sunnah dengan ibadah sunnah lainnya. Ya, misalnya sunnah duha dengan sunnah qobliyah subuh yang dikodok maka tidak sah. Ya, sunnah qobliyah subuh boleh dikodok apa tidak? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu boleh, ya boleh dikodok misalnya. Antum lupa mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh, baru teringat di waktu duha. Oh iya, tadi belum qobliyah subuh ya. Nah, itu antum mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh. Ternyata bukan hanya boleh ternyata, tapi disunahkan. Disunahkan. Nah, kemudian ada juga yang sah semuanya. Contohnya sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, itu ketika digabungkan maka sah keduanya. Yang jadi catatan adalah ketika sholat sunnah tersebut adalah berdiri sendiri, misalnya sholat sunnah witir, sholat sunnah duha, ya, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, berdiri sendiri, maka tidak bisa digabungkan. Adapun sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat yang sifatnya umum, di mana walaupun antum di situ sholat wajib, ya, sholat wajib misalnya, itu udah termasuk sholat tahiyatul masjid juga, sudah terhitung. Apalagi kalau sholat sunnah qobliyah, ya, antum mau gabungkan, maka ini bisa dihitung kedua-duanya. Dan ini adalah solusi buat antum semua, buat teman-teman sekalian, ketika jarak iqomah sama azannya itu cepat. Ya. Jarak iqomah sama azannya cepat,
mau sholat sunnah qobliyah apa sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian sholat qobliyah boleh, boleh. Cuman kan waktunya ini ya takut nggak dapat gitu karena qomatnya cepet. Apalagi kalau sholat maghrib sama sholat isya itu kan cepet ya. Loh, apakah ada sholat sunnah qobliyah maghrib atau ada sholat sunnah qobliyah isya? Ada apa tidak? Ya kalau dalam mazhab Syafi'i ada ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada, walaupun sunnahnya ghairu muakkad ya. Kalau sunnah yang muakkad itu adalah sunnah subuh. Sebelum subuh 2 rakaat ya, kemudian sebelum duhur 2 rakaat, sesudah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat itu muakkad. Salat sunnah rawatib muakkad. Yang ghairu muakkad itu qobliyah asar 4 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat. Kemudian 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah isya. Nah, kan misalnya kita mau sholat sunnah qobliyah maghrib, tapi azan sama iqamatnya cepat, gabungkan aja niatnya. Tahiyatul masjid sekaligus dengan qobliyah maghrib. Sholat isya juga misalnya mau sholat isya, adzan sama iqamatnya ini biasanya cepat di masjidnya misalnya gitu. Saya mau sholat sunnah qobliyah isya lah, ya sekaligus saja gabung dengan tahiyatul masjid ya. Walaupun ada yang berpendapat, walaupun antum di situ tidak menggabungkan niat ya, langsung misalnya langsung sunnah qobliyah isya gitu ya. Ada yang berpendapat sudah mendapat pahala tahiyatul masjid, ada yang berpendapat seperti itu dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ini puasa, puasa tengah bulan ini bukan deg ya tapi dan ya. Salah ketik itu dan bukan deg. Puasa tengah bulan dan puasa Senin Kamis. Nah, mau ayamul bid atau puasa tengah bulan pas hari Senin. Nah, maka digabungkan maka boleh menurut Syafi'i. Kemudian ya setelahnya masih ada enggak? Udah selesai ya? Ya, Sudah selesai terkait Ustaz. masalah niat. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Terkait masalah niat ya. Untuk sebenarnya kaidahnya apa sih supaya bisa kita membedakan ya? Ya walau alam anak pribadi anak tidak tahu ya. Ini juga anak mengutip dari salah satu ustadz ya, ustadz yang itu mengutip dari salah satu kitab namanya kitab Al-Asbah wan Nadhair. Itu kitab qawaid fikih ya. Al-Asbah wan Nadhair itu kitab Imam Asyuyuti, kitab masalah qawaid fikih. Ya, jadi sebenarnya ini kan dari tadi disebutin ya, ini sama ini sah enggak, ini sama. Nah, itu kaidahnya apa sih gitu kan, kita kan bertanya-tanya kan, ini kaidahnya apa? Misalnya gitu. Nah, kaidahnya ya walau alam nggak tahu karena memang untuk Al-Asbah wa Nadhair ya, Al-Asbah wa Nadhair itu termasuk kitab qawaid fikih yang, levelnya tuh atas ya atau tinggi ya, bukan pemula, itu bukan pemula. Nah, kalau bicara fikih, kemudian qawaid fikih sama usul fikih ya coba teman-teman ya. Fikih, qawaid fikih, usul fikih, mana yang lebih bermanfaat dari ketiga itu? Bermanfaat untuk kita semua. Dari ketiga itu yang mana? Nah, ada yang mau kasih jawaban? Dari ketiga itu ya dari fikih, qawaid fikih sama usul fikih. Nah, dari tiga ini. Kan kalau belajar fikih nggak mungkin lepas dari itu kan, dari tiga itu. Ya, tentu saja yang pertama yang paling penting dan paling prioritas adalah fikih. Ya. Yang nomor 2 adalah qawaid fikih, itu nomor 2. Lah kok usul fikih nomor 3 kenapa? Karena usul fikih itu ya itu berkaitan tentang ijtihad atau mujtahid ya. Mujtahid atau fatwa ya. Fatwa ketika antum jadi hakim gitu ya. Itu berfatwa. Itu usul fikih. Adapun kita yang orang awam ya itu berputar di situ, di fikih sama qawaid fikih ya. Qawaid fikih itu contohnya apa? Contohnya banyak ya. Qawaid fikih itu contohnya diantaranya adalah al-umuru bimaqasidiha. Nah, al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu berdasarkan niatnya. Segala sesuatu berdasarkan niatnya. Itu adalah untuk masalah qawaid fikih juga nanti ada yang qawaid fikih yang
khusus di mazhab Syafi'i saja atau yang 4 mazhab juga ada bahasanya. Nah, kalau al-umuru bimaqasidiha, contoh penerapannya seperti ini ya. Contoh antum berkata kepada istri antum seperti ini, "Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu." Nah, misalnya ngomong kayak gitu. Ini jatuh talak nggak ini kalau ngomong kayak gini? Jatuh talak nggak? Kurang tahu Ustaz. Ya, jadi kalau ditanyakan jatuh talak apa tidak, ketika diniatkan talak jatuh talak. Ya, jadi kalau diniatkan talak maka jatuh talak. Tapi kalau diniatkan, ya, kamu pulang dulu sana, saya mau tenang di sini. Misalnya habis bersengketa gitu ya, misalnya namanya rumah tangga kan nggak apa namanya jalan lurus terus kan. Misalnya habis sengketa atau nggak akur gitu ya. Kamu pulang sana, misalnya seperti itu. Kamu pulang sana. Nah, pas ngomong Pak kamu pulang sana itu diniatkan kamu pulang dulu sana, saya mau tenang di sini sendiri, misalnya itu. Saya mau nggak diganggu dulu. Maka yang seperti ini nggak jatuh talak. Tapi kalau diniatkan kamu pulang sana dimaksudkan pulang ke keluarga dimasukkan talak, jatuh talak. Ya, jatuh talak. Ya, jadi kalau pembahasan fikih munakahat atau fikih pernikahan, bagian bab talak itu ada talak yang sorih atau talak itu jelas, sama talak kinayah. Kinayah itu maksudnya apa sih? Kinayah itu mungkin kalau di bahasa kita mengandung majas atau mengandung kemungkinan beberapa makna, itu kinayah ya. Seperti itu. Jadi ketika talak yang lafadznya kinayah ya atau lafadz-lafadz yang itu adalah kinayah, maka di situ butuh niat. Harus ada niat, maka akan jatuh talak. Kalau yang sorih atau yang jelas, yang sorih seperti apa? Yang sorih misalnya gini, aku talak kamu, aku ceraikan kamu. Nah itu sorih, jelas. Maka walaupun nggak niat, ya, misalnya bercanda ya, aku ceraikan kamu hari ini. Misalnya bercanda gitu, itu jatuh talak itu. Walaupun nggak niat. Ya jadi al-umuru bimaqasidiha itu penerapannya seperti itu. Tapi kalau kinayah, kamu bukan bagian dari hidupku, misalnya seperti ini. Kamu sekarang bukan bagian dari hidupku. Nah, ditanya dulu, ini maksudnya apa tadi ngomong kayak gini? Nah, niatnya apa tadi ngomong kayak gini? Oh, maksudnya kamu tuh pergi dulu, aku pengen tenang di sini, misalnya. Berarti nggak jatuh talak. Tapi kalau yang lafadznya sorih, lafadznya jelas, itu ya, nah itu nggak perlu ditanya niat, udah jatuh talak. Mulai hari ini kamu saya cerai, misalnya kayak gitu ya. Kamu saya ini kan udah sorry, maka tidak perlu ditanyakan niatnya apa, udah jatuh talak. Itu diantara contoh qawaid fikih ya, yaitu al-umuru bimaqasidihha. Ada ya, al-adatu muhkamat misalnya. Adat itu berlaku pada hukum syar'i ya. Penerapannya seperti apa ya? Ya walau alam mana belum bisa banyak menjelaskan. Terkait masalah mungkin niat diingat-ingat tadi ya. Yang pertama adalah hukumnya, hukmun, kemudian mahal, tempatnya di hati. Ketika lisan kita menyelisihi hati kita, maka yang dihitung di hati kita. Beda dengan talak tadi ya. Kalau talak memang dia seperti itu. Lafadznya yang dihitung. Walaupun antum di hati niatnya mainan, niatnya bercanda. Tapi kalau ngomongnya aku ceraikan kamu, jatuh talak. Walaupun di hati niatnya bercanda, tapi jatuh talak. Itu mahalluha fil qalbi, tempatnya adalah di hati, kemudian di hati, kemudian zaman, waktunya adalah di awal ibadah. Di awal ibadah, jangan di tengah, jangan di akhir, di awal. Kalau wudhu pas membasuh muka. Kalau sholat pas takbiratul ihram. Kalau zakat pas ya memberikan kepada yang berhak atau memberikan kepada wakil, memberikan kepada panitia. Kemudian kaifiyat, tata cara ya. Tata cara. Tata cara itu berbeda-beda masing-masing ibadah. Misalnya antum sholat isya berjamaah misalnya. Jadi imam, niatnya misalnya usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, adaan imaman. Diniatkan menjadi imam atau tidak diniatkan maka tetap sah. Cuman kalau nggak diniatkan imaman, diniatkan berjamaah maka tidak dapat pahala berjamaah. Tetap sah, sholatnya tetap sah.
Berbeda kalau sholat Jumat, antum lupa niat jamaah ya. Nah, ini bisa bisa nggak sah sholat Jumatnya. Kalau udah terlanjur seperti itu gimana? Kalau udah terlanjur ya diqodho sholat duhur. Jadi kaifiyah tata cara itu berbeda-beda tergantung apa ibadahnya. Tambahan lagi adalah niatnya orang yang berwudu, kaifiyatnya orang yang berwudu dan orang itu sakit. Contoh sakit adalah di sini adalah orang yang kalau perempuan apa? Istihadah ya. Yang terus-terusan keluar darah namanya apa ya? Atau perempuan yang terus-terusan keluar keputihan. Atau kalau laki-laki itu ya, kalau yang laki-laki silsilatul baul. Ada yang tahu artinya nggak silsilatul baul? Ya, mohon maaf ya ini kita bahas saja. Silsilatul baul itu keluar atau menetes terus air kencingnya gitu. Ini sakit misalnya ini sakit ya, menetes terus gitu ya. Nah, ini kan yang seperti ini kan nggak bisa suci kan. Misalnya udah wudu, netes lagi, pas ruku, pas sujud netes lagi gitu ya. Misalnya, maka tuh kaifiat niatnya itu beda, bukan nawaitul wudu, bukan sekedar nawaitul, tapi apa? Berniat agar boleh beribadah, boleh menjalankan sholat seperti itu. Tata cara niatnya tuh beda. Jadi kaifiat tata cara niat itu berbeda tergantung jenis ibadahnya. Kemudian selanjutnya adalah syarat niat ya, itu Islam, tamyiz, mengetahui apa yang diniatkan, meniadakan taklid atau niatnya itu enggak menggantung dan niatnya itu tidak ragu. Kemudian selanjutnya adalah maksud. Maksud dari niat adalah untuk membedakan adat kebiasaan dengan ibadah yang lainnya dan juga membedakan ibadah yang lainnya dengan ibadah yang lainnya. Satu lagi tambahannya itu adalah perbuatan yang mubah, makan, minum, tidur. Ketika diniatkan, perbuatan yang mubah ketika diniatkan untuk bisa bisa beribadah misalnya ya. Saya mau tidur gasik supaya bisa bangun tengah malam. Ya, niatnya seperti itu. Tidurnya itu bisa berpahala. Tidurnya berpahala. Makan misalnya makan. Saya mau makan ini supaya pas nanti ikut kajian seger gitu misalnya. Supaya pas ikut kajian bisa fokus misalnya. Atau supaya pas ibadah nggak nggak keroncongan gitu misalnya. Nggak keroncong perutnya tuh nggak lapar. Kalau perutnya lapar kan nggak fokus kan sholat. Nah pas makan itu diniatkan supaya kuat dalam beribadah, maka aktivitas-aktivitas yang mubah, makan, minum, tidur itu mendapatkan pahala. Ya seperti itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jazakallah khairan ikhwan sekalian yang sudah hadir. Ya, silakan mungkin ada yang mau didiskusikan sebelum kita tutup. Izin bertanya Ustaz, Ya, tafadhol. terkait dengan yang zakat dengan yang sedekah itu yang berlaku kan yang dihitung itu sedekahnya ya Ustaz ya? Iya, yang sah-sah, yang sah itu sedekahnya. Yang sah, ya. Nah, kalau pas kita zakat, khawatirnya kalau kita ngomong zakat itu ngomong ke yang menerima ya Ustaz, takut menyakiti Ustaz. Kalau ngomongnya misal kayak ini ada sedikit rizki gitu. Itu Iya. apakah terhitung sedekah Ustaz? Atau karena niat dalam hatinya itu kan buat zakat. Tapi untuk menjaga hati penerima biar nggak tersinggung, jadi ngomongnya itu ya seperti itu Ustaz. Ya, jazakallah khairan pertanyaannya. Jadi kembali ke tadi mahalnya. Mahalnya tuh di hati. Adapun lafaz, ketika lafaz berbeda dengan hati, maka yang dihitung yang di hati. Bahkan dalam satu pendapat yaitu Anda pernah dapat atau Anda pernah membaca itu adalah termasuk antara adab memberi zakat seperti itu, ya. Kalau kira-kiranya si penerima zakat ini bisa tersinggung dengan perkataan kita, ini ada zakat nih, misalnya gini, ini zakatnya gitu, ini zakatnya saya atau kalimat-kalimat yang bermakna zakat itu nggak perlu diucapkan ya. Cuman kita sudah mantap dulu di hati ini zakatnya segini ya, lebihnya buat sedekah gitu. Jazakallah khair Ustaz. Iya, Pak.
Ya, kemudian tadi yang masalah niat untuk yang sholat wajib atau untuk yang sholat sunnah yang sudah berdiri sendiri, yang sudah tetap ya, nggak boleh dirubah di tengah ya. Misalnya antum sholat witir niatnya 11 rakaat misalnya. Mau pas 5 rakaat atau pas 6 rakaat tiba-tiba azan misalnya ya. Misalnya pas itu nggak lihat jam ya. Terus juga antum mungkin saking menikmati bacaan sholat malam, baca surat yang panjang misalnya seperti itu ya. Ya maka udah nggak apa-apa. Udah dapat pahala udah. Tapi dapat pahalanya 6 rakaat. Jangan berubah niat. Berubah niat jadi 5 rakaat lah atau berubah niat jadi 7 rakaat lah misalnya seperti itu. Dapatnya 6 rakaat ya udah dapat 6 rakaat nggak apa-apa. Ya jadi jangan dirubah niat. Ada lagi yang mau didiskusikan? Insya Allah cukup ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Jangan lupa setelah ini teman-teman isi absen ya. Baik Ustaz. Ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fikum.